Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Hari kedua dimulai. Saat berjalan di lapangan, aku melihat Leo tengah duduk di bundaran air mancur bersama teman-teman perempuannya. Melihat Leo, aku jadi teringat kejadian kemarin. Moga-moga tidak ada yang membenciku ya karena kejadian itu. Ketika aku menatapnya, Leo melirikku sekilas, lalu balik pada perempuan itu. Sayang, mau main game tidak? Mau, jawab gadis berambut emas. Apa permainannya, Leo? Tanyanya. Leo tersenyum nakal. Ia mengeluarkan setangkai bunga mawar dari blazernya. Aku akan melempar bunga ini. Siapapun yang menangkapnya akan jadi pacarku. Tambahnya. Hei pacar, mau. Seru teman-temannya. Perempuan-perempuan yang duduk tadi langsung berdiri di depannya bersiap-siap. Leo mencium bunga mawar itu, lalu melemparnya ke udara. Tanpa lama, mereka berlari untuk menangkap bunga itu. Bahkan sampai ada yang dorong-dorongan. Aku menggeleng kepala melihat perilaku mereka. Sepertinya siapapun yang dapat bunganya akan dibenci seumur hidup ya, pikirku. Saat aku berjalan, tiba-tiba bunga mawar Leo jatuh di depan kakiku. Aku mendelik. Hah? Kok bisa? Aku menoleh ke depan. Leo menatapku sambil tersenyum nakal. Hai, kita ketemu lagi Tuan Putri. Sapa Leo hangat. Sementara perempuan-perempuan itu menatapku tajam. Itu kan anak kemarin, sebut gadis berambut emas. Yah, dia lagi. Cecar teman sebelahnya. Mataku menyipit. Aduh, aku harus lakukan sesuatu nih. Aku mengambil bunga itu. Kalian mau bunga ini? Sana ambil. Pekiku seraya melempar bunga itu ke arah lain. Melihat bunga itu terbang, mereka langsung mengejarnya. Sementara aku berlari masuk ke sekolah. Saat tiba di dalam, seseorang memanggil namaku. Eva? Aku berpaling ke samping dan mendapati Samantha sedang berjalan menghampiriku. Aku tersenyum lega melihatnya. Hai Sam. Hai juga, ungkap Samantha. Kenapa lari-lari? Belum telat kok. Aku terkekeh. Tidak apa-apa, ujarku lalu menoleh ke belakang. Ternyata yang mendapatkan bunga itu gadis berambut emas. Dan ia teriak kegirangan sambil melompat dalam pelukan Leo. Ada apa? Tanya Samantha bingung. Ngomong-ngomong, mereka siapa ya? Itu Queens, mereka pengawal baru Leo. Dan ketuanya bernama Aurora. Ujarnya seraya menunjuk gadis cantik berambut emas. Mereka adalah ratu di sekolah ini. Tapi tenang, mereka tidak akan ganggu kamu. Asal kamu tidak ikut campur sama masalahnya. Aku menatap ke bawah. Kalau tadi aku gagal kabur, bisa jadi masalah ya. Yuk ke atas, barangku banyak nih. Ajak Samantha menyadarkanku. Saat berjalan, aku sadar Samantha bawa banyak buku memasak. Padahal, kelas memasak bukan hari ini. Kamu kenapa bawa buku masak? Samantha menarik buku itu. Ini aku lagi belajar masak buat bantu ibuku di restoran. Loh, tidak ada karyawan di sana? Tanyaku. Karyawan kita cuma sedikit, dan kebetulan mereka sedang cuti. Jadi aku yang bantu ibuku. Kalau seramai itu, tidak mau mencari karyawan baru? Tanyaku. Samantha menggeleng. Ibuku hanya mau menyewa orang yang dia kenal untuk menghindari kecurangan. Kamu tidak capek? Apalagi kamu ikut OSIS. Tidak. Lagian aku senang. Resto ibuku ramai, karena biasanya sepi. Jawab Samantha sedikit sedih. Wah, bagus deh. Jawabku sambil menaiki tangga ke lantai 2. Saat aku menaiki tangganya, seseorang turun dari sana. Aku mengangkat kepalaku dan terbelalak begitu bertatapan sama manik mata ungu itu. Julius, pekiku dalam hati. Bagus, kenapa ketemu dia pagi-pagi begini sih? Julius turun dengan santainya. Tidak lama pandangan kita bertemu. Aku menelan ludah. Oh Tuhan, gimana ini? Apa aku harus mengatakan sesuatu? Pagi, sapaku gugup sambil tersenyum. Julius menatapku sejenak, lalu menuruni tangga begitu saja. Aku dicuekin. Mungkin dia lupa pada aku ya. Kalian kenal?
Tanya Samantha begitu kita tiba di lantai 2. Iya, kita pernah ketemu walau sebentar sih, balasku. Walau pertemuan kita kurang baik, ujarku dalam hati. Ngomong-ngomong, dia siapa? Anak baru juga? Tanyaku. Samantha mengangguk. Iya, dia senior kita, sama seperti Leo. Oh, jawabku. Baguslah, kita bukan sekelas. Jadi aku bisa bernafas dengan tenang. Jam 7, kelas dimulai. Mr. Bobby, selaku guru sosial, memasuki kelas. Kita membuka buku pelajaran dan mendengarkan guru ceramah sekaligus mencatat poin penting. Samantha bilang Mr. Bobby adalah guru killer. Dia tidak suka murid yang malas, tidur di kelas, dan main ponsel. Jadi selama kelas, aku diam dan menyimak walau sedikit ngantuk. 2 jam berlalu. Akhirnya kelasku selesai. Materinya cukup untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan dan Mr. Bobby membenarkan kacamata bulatnya sebelum menatap tajam pada kita. Jangan lupa, bawa hasil catatan hari ini, jika tidak kalian keluar dari kelas. Siap, Mister, seru kita semua. Mr. Bobby mengambil buku lalu berjalan keluar kelas. Setelah Mr. Bobby keluar, barulah kita semua bisa bernafas lega. Sepertinya dia butuh santai dikit ya. Kenapa serius amat? Celetuk Samantha. Aku terkekeh saja. Iya, ya sudah yuk makan. Karena tegang tadi jadi lapar, ajakku. Sesampai di kantin, kita mengambil makan siang, lalu mencari duduk. Dan ternyata, kita dapat kursi yang sama seperti kemarin, paling belakang. Saat asik makan, pintu kantin terbuka. Aku pikir itu Paul dan teman-temannya. Tapi ternyata Leo masuk ke dalam bersama pengawalnya. Leo, kau mau duduk di mana? Di sana atau di sana? Tanya Aurora. Kamu mau makan apa? Aku belikan semuanya deh. Usul teman sebelahnya. Kamu suka makanan manis atau asin? Sebutkan saja, aku ambilkan. Ujar Aurora lagi. Leo mengipaskan rambutnya dengan anggun. Ladies, ladies, tenang. Yang aku mau itu bukan makanan di sini. Leo terdiam lalu menoleh. Yang aku mau itu cuma kamu. Ujarnya sambil kispai pada mereka. Ceritanya membahana. Ada beberapa yang pingsan bahagia. Wow, seru Samantha. Aku tahu dia populer, tapi mana nyangka bisa sepopuler ini. Aku mengamati sekitar. Dan benar saja, semua tatapan cewek tertuju padanya. Kecuali kamu? Tanyaku. Samantha membuang muka. Sorry. Laki-laki itu bukan tipeku. Aku baru aja melanjutkan makan, tapi terhenti ketika seseorang menyebut nama itu. Itu Julius? Aku berpaling dan benar saja, Julius tengah memasuki kantin. Selama dia jalan, semua cewek-cewek membicarakannya. Cakep sekali. Cuma mengenakan seragam aja, dia kelihatan keren ya. Saut siswi lainnya. Iya, kalau cowok lain mah udah beda cerita. Tidak cocok, celetuknya. Hei, jangan banding-bandingkan orang dong, sela teman cowoknya. Julius mengabaikan semua pujian itu. Ia berjalan menuju kursi paling ujung di ruangan, berjarak 2 meja dari kita. Aku menghela nafas berat. Ya, tidak ketemu di kelas, tapi ketemu di kantin sama aja. Begitu dia duduk, cewek-cewek pada berhamburan ke sana. Ada yang berbicara padanya, ada yang memberinya kue, ada pula yang memfotonya. Dia tidak pusing ya diganggu terus, ungkapku. Samantha mengangkat bahu. Entahlah, tapi jadi anak populer itu enak loh. Kamu bisa terbebas dari segala masalah. Aku berpaling padanya. Kok bisa gitu? Samantha menatap minumnya. Dulu ada anak yang populer. Dia ketahuan mencuri uang di ruang guru. Tapi setelah anak itu jelaskan dengan alibinya, gurunya langsung percaya dan dimaafkan. Aku mendelik. Kenapa semudah itu? Samantha mengangkat bahu. Aku sendiri juga heran. Ia terdiam, menatap isi minumannya. Sedangkan, kalau anak yang tidak populer terlibat masalah, masalah itu akan diingat seumur hidup. Dunia sungguh tidak adil. Keluhnya sambil meremas gelasnya.
Aku terdiam. Masalah ya? Aku balik melirik Julius. Saat bertemu, dia diam saja. Jangan-jangan dia ingat padaku, makanya dia mengabaikanku. Tapi aku tidak menyalahkannya sih. Siapa juga yang suka dipukul dan dikatain monster? Aku menghela nafas. Pertemuan pertama yang buruk ya. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.